Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Muhammad bin Abdullah as-Shadiq al-amin. Amma ba'du ayyuhal muslimun, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Wa qul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pakai bahasa Indonesia. Semoga insyaallah saya bisa berbahasa Indonesia walaupun sedikit masih dalam perjalanan belajar bahasanya. Kalau ada salah di bahasanya mohon dimaafi saya. Baik. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan saya waktu untuk saya datang ke masjid ini, pertemuan dengan jamaah yang ada di masjid ini untuk kita bareng sama-sama salat tahajud tadi malam, sama salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala seperti kumpul kita di dalam masjid ini mengkumpul kita kembali dalam surga. Allahumma amin. Dan alhamdulillah rabbil alamin, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita umur yang panjang sampai kita ketemu bulan suci Ramadan ini, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran Al-Karim. Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran Al-Karim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman di Al-Quran Al-Karim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kami turunkan Al-Quran Al-Karim di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran Al-Karim turun di dalamnya. Malam Lailatul Qadar lebih afdal dari 1000 bulan. Allah Azza wa Jalla berfirman di Al-Quran Al-Karim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alf syahr." Malam Lailatul Qadar lebih afdal dari 1000 bulan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita rezeki untuk pertemuan malam Lailatul Qadar dengan imanan dan ihtisaban. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min shahr Ramadan shadda mizarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. Aisyah radhiyallahu anha qalat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari dari bulan suci Ramadan terakhir, syadda mizarahu diikat sarungnya dan i'tikaf di masjidnya, lepas dari keluarganya duduk di masjid. Wa ayqadha ahlahu, dan bangunkan keluarganya semuanya, istrinya sama siapapun dari keluarganya yang bisa berdiri, bangun dan bisa tahajud, baca Quran Karim, zikir Allah Subhanahu wa taala, dibangunnya. Tidak boleh tidur di dalam 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Wa ahya lailahu, dan hidupkan malamnya. Hidupnya dengan qiyamul lail, dengan baca Quran Karim, dengan istighfar, dengan ibadah. Allah Azza wa Jalla sudah maghfirah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa dia yang sudah lewat dan yang sudah akan datang. Tapi Nabi Muhammad SAW masih berusaha ibadah Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak. Jadi kita sebagai orang muslim qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus semangat di bulan suci Ramadan ini. Kami alhamdulillah masih ada umur di bulan suci Ramadan ini. Tahun depan kita tidak tahu apakah masih ada waktu atau masih ada umur atau tidak. Jadi semua manusia sekarang di dunia ini hanya untuk lakukan amalan-amalan yang bisa buatkan kunci untuk masuk surga. Jadi pintu surga itu dibukanya dengan kunci itu dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran, qiyamul lail, as-sadaqah, birrul walidain, silatul arham, semua amalan yang didekati sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci Ramadan ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bulan Al-Qur'an. Jadi saya bertausiah diri dengan bapak dan ibu semuanya harus baca Al-Quran Karim yang banyak di bulan suci Ramadan.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La aqulu alif lam mim harf, wa la alif harf, wa la harf mim harf." Nabi Muhammad tidak sebutkan alif lam mim satu huruf. Alifun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di dalam satu huruf dapat satu kebaikan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di hadis yang lain, "Yuqalu liqari'il Qur'an yawmal qiyamah, iqra warattil wartaqi." فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تتقرأ. Allah Azza wa Jalla disuruh semua manusia hari kiamat, bacalah Al-Quran Al-Karim dan tartilkan Al-Quran Al-Karim sesuai yang kamu bacanya di dunia. فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تتقرأ. Tempat kamu dan naik langkah-langkah sesuai huruf yang kamu bacanya di dalam surga. فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية. Tempat kamu di dalam surga sesuai huruf yang kamu bacanya di dunia. Jadi dari pas kamu lahir sampai meninggal sudah baca berapa huruf dari Al-Quran Al-Karim, dihitungkan hari kiamat, dibaca terus naik ke langkah-langkah tempat kamu di dalam surga sesuai membaca Al-Quran Al-Karim di dunia. Jadi kita semuanya harus semangat untuk membaca Al-Quran Al-Karim dengan banyak. Orang yang dibaca Al-Quran Al-Karim tidak lepas dari pahalanya sama sekali. Maunya baca Al-Quran Al-Karim dengan mahir atau dengan tidak mahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahir bihi." Yang baca Al-Quran Al-Karim dengan mahir, dengan cepat, dengan lancar, fa huwa ma'as safaratil kiram bararah. Hari kiamat akan baca Al-Quran Al-Karim bareng bersama malaikat. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'a fihi. Dan yang baca Al-Quran Al-Karim dengan terbatas-batas, dengan susah banget. Tidak bisa baca tapi lagi usaha. Bacanya walaupun dengan pelan-pelan susah banget, itu dapat dua kebaikan. Di dalam satu huruf aja dapat dua kebaikan. Kata Rasulullah SAW, satu kebaikan yang pertama karena dia baca Al-Quran Al-Karim. Yang kedua karena dia usaha baca Al-Quran Al-Karim walaupun dengan susah, dengan terbatas. Jadi orang yang baca Al-Quran Al-Karim tidak lepas dari pahalanya. Dapat pahalanya maunya bacanya bersama malaikat atau dapat dalam satu huruf dua kebaikan. Jadi saya ajak semuanya untuk bulan ini harus kita ada jadwal dan ada waktu khusus untuk kita baca Al-Quran Al-Karim. Kami harus ada usaha untuk siapkan waktu dan bikin jadwal untuk kita khatam Al-Quran Al-Karim. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sebisanya. Yang penting kita usaha membaca Al-Quran Al-Karim. Dengan ibadat yang Allah Azza wa Jalla cinta dan suka sebenarnya di bulan suci Ramadan ini, as-sadaqah. As-sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sadaqah tudfi'u ghadab ar-rahman. Sadaqah itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan marah Allah Subhanahu wa taala atau menjauhkan musibah-musibah yang Allah Azza wa Jalla turunkan ke ibadahnya. Sedekah itu bisa menghapuskan. Dan ada di riwayat yang lain, sedekah tamhu wal khataya. Kata Nabi Muhammad SAW, sedekah itu yang kita keluarnya, kita infaknya dengan jalan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah lewat. Saya dari tempat ini diajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita bantuan saudara kami di tanah Palestina. Mereka semuanya, kalian semuanya sudah tahu kondisi mereka dari sosial media pasti. Tapi saya ingatkan diri dan bapak dan ibu, walaupun kita mungkin ada antara kami yang orangnya bukan orang kaya atau bukan orang miskin atau tidak ada uang atau tidak ada uang, tapi saudara kami di tanah Palestina, mereka sangat-sangat butuh bantuan dari kami. Karena mereka di dalam kondisi yang sangat-sangat miskin. Mereka tidak punya makanan sama sekali. Ada beberapa anak-anak yang meninggal dari lapar. Kalau mereka lari dari perang bersama Yahudi dan Nasrani, mereka meninggal dari lapar. Karena mereka membela Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa itu kiblat orang Muslim pertama. Membela Al-Masjid Al-Aqsa dan tempat Masra Nabi SAW, Misra dan Mi'raj.